Bab 51, Makan, Latihan, Pikirkan tentang anak yang cantik. Dalam setengah bulan ke depan, Tang San akan makan, berlatih, dan merindukan putra cantik secara normal. Tentu saja, ada juga latihan pertempuran yang sebenarnya dengan 3 saudara laki-laki keluarga Wang dan Ling Muxue. Di bawah penindasannya, beberapa mitra membuat kemajuan pesat. Bahkan lebih cepat daripada saat Wang Yanfeng mengajar. Bagaimanapun, Tang San adalah yang termuda. Di mata ketiga saudara laki-laki Wang, dipukuli oleh saudara laki-laki termuda setiap hari benar-benar tidak tahu malu. Terutama di depan Ling Muxue. Bisa makan kenyang, agar perkembangannya menjadi normal. Wang Chao lebih baik karena usianya yang lebih tua, dan Wang Zong dan Wang Xiaolei biasanya sangat memperhatikan Ling Muxue. Secara khusus, penampilan Wang Xiaolei menjadi lebih jelas karena usianya yang sama. Dan Ling Muxue jelas semakin dekat dengan Tang San lagi. Dengan hubungan ini di dalamnya, selama kelas tempur yang sebenarnya, ketiga saudara keluarga Wang secara alami berusaha lebih keras untuk mengalahkan Tang San. Hari lain malam jatuh. Setelah Wang Zong memasuki meditasi, Tang San hendak pergi berlatih, dan tiba-tiba, dia mendengar sesuatu. Segera berjalan keluar jendela dan naik ke lantai 2. Wang Yanfeng sudah menunggu di sana, dan masih pria berwajah harimau yang datang hari itu. Dia telah memakai topeng lagi. Wang Yanfeng tidak mengatakan apa-apa, dan keduanya langsung pergi ke ruangan yang sunyi. Tutup pintu. Tatapan Tiger Face Man jatuh langsung ke Tang San, permintaanmu telah disetujui di atas. Rencana awal juga telah disusun. Wang Yanfeng berkata dengan gugup, apa yang ingin kamu lakukan? Meskipun Tang San masih seorang budak kecil sekarang, dia juga seorang bawahan semu. Tiba-tiba menghilang, manajernya terikat tugas. Apalagi dengan berkembangnya organisasi penebusan, klan monster sekarang mengendalikan pengikut manusia lebih parah dari sebelumnya. Humian berkata dengan manusiawi, Saudara Wang, jangan khawatir, Anda pasti tidak akan terlibat. Kami siap membuat kekacauan. Dalam kekacauan seperti itu, hilangnya atau kematian seorang budak kecil tidak akan terlihat. Kami juga memanfaatkan ini kesempatan, bawa Tang San pergi. Wang Yanfeng berkata, bagaimana cara membuat kekacauan? Humian berkata dengan manusiawi, ingat tier 4 Flash Leopard yang dibunuh Tang San dalam kontes tabrakan. Klan Flash Leopard dan klan Wind Wolf adalah perseteruan. Setelah itu, kedua belah pihak bentrok beberapa kali di kota Kerry. Kemudian, ditekan kuat oleh Tuan Kota. Kami akan menemukan cara untuk memandu suku Flash Leopard untuk menyerang di sini. Manfaatkan kesempatan ini untuk membawa Tang San pergi. Selama kamu melindungi dirimu sendiri, seharusnya tidak ada masalah. Mendengar apa yang dia katakan, mata Tang San tiba-tiba menjadi cerah. Ini memang cara yang baik. Kilat macan tutul menyerang desa dan kota dari suku Serigala Angin, yang cukup normal untuk kedua belah pihak dari perseteruan. Ada beberapa pertempuran di tahun-tahun ini. Hanya saja Flash Leopard berjarak ratusan mil dari desa terdekat di sini, sehingga konflik tidak sering terjadi. Flash Leopard menyerang Serigala Angin, tentu saja itu tidak ada hubungannya dengan pengikut manusia. Setelah itu, tidak peduli apa situasinya, Wang Yanfeng dan pengikut manusia tidak bisa disalahkan. Organisasi penebusan ini benar-benar memiliki sesuatu. Wang Yanfeng secara alami memikirkannya, dan berkata, skala konflik seharusnya tidak terlalu besar. Kalau tidak, saya takut menyakiti orang-orang kita. Dia mengatakan secara alami desa budak manusia yang tinggal di sekitar kota Fenglang. Dia khawatir dia akan marah oleh macan tutul Flash. Kami pasti akan mengendalikannya. Kali ini akan ada salah satu tetua kami yang memimpin secara pribadi. Jika ada penyimpangan dari lintasan, para tetua secara pribadi akan mengambil tindakan. Pria berwajah harimau itu berkata dengan suara yang dalam. Wang Yanfeng mengangguk, lalu menatap Tang San. Tang San juga mengangguk, dan berkata, aku baik-baik saja. Humian berkata dengan manusiawi, baiklah, saya akan memberitahu Anda rencana terperinci sekarang. Saudara Wang, jangan beritahu siapapun kecuali Anda dan Tang San, termasuk istri Anda. Ini sangat penting untuk keselamatan Anda di masa depan. Anda harus mengerti apa maksudku. Yah, aku mengerti. Pria berwajah harimau itu mengeluarkan gulungan kulit dari lengannya, dan ternyata itu adalah peta setelah dibentangkan. Peta ini luar biasa medan di sekitar Wind Wolf Town dan Wind Wolf Town. Pria berwajah harimau itu memandang Tang San, bisakah kamu mengerti?
Tang San melihat ke bawah, lalu menunjuk ke posisi tengah dan berkata, ini kota kita. Ini adalah kota Serigala Angin, dan sisi ini adalah jalan menuju kota Keri. Sisi ini adalah kediaman Raja Iblis Serigala tingkat kelima di kota Serigala Angin Anda. Ini adalah imam besar tingkat ke-6. Setelah kilat serangan macan tutul, mereka pasti akan mengambil tindakan. Semua perhatian akan tertuju padanya. Rencana awal kami adalah memandu Flash Leopard untuk menyerang dari arah ini. Sisi ini juga akan menjadi bagian penting dari konflik. Saudara Wang, Anda harus mengumpulkan semua pengikut Anda hari itu, dan jangan keluar untuk menghindari cedera yang tidak disengaja. Setelah pertempuran dimulai di sana, Anda harus akan ada alarm. Tang San, Anda seperti ini. Setelah alarm muncul, Anda mulai menghitung diam-diam di dalam hati Anda. Dari awal, pada tingkat berbicara saya saat ini, 1, 2, 3, 4, 5, dan menghitung sampai 300. Kemudian Anda meninggalkan rumah dan berlari ke belakang kota. Untuk bekerja sama dengan keberangkatan Anda, pada saat itu kami akan membantu macan tutul kilat untuk memasuki kota Serigala Angin. Ini akan menciptakan kekacauan. Saudara Wang harus ingat bahwa pada saat itu, jangan anggap enteng. Jaga baik-baik bawahan lainnya. Jika ada Flash Leopard di dekatnya, Anda mungkin ingin bertarung. Jika Anda temui pengikut suku Flash Leopard, tolong jangan bunuh mereka, dan akan ada orang-orang kita sendiri. Tang San, kamu harus ingat lokasi di peta. Kita akan bertemu di tempat ini. Aku akan menunggumu secara pribadi. Kemudian kita akan pergi dari sini ke kota Keri. Saudara Wang, setelah pertempuran selesai, kamu hanya membicarakannya. Flash Leopard menculik Tang San. Kamu bahkan bisa menangis bersama Lord Windwolf. Rencana kita sudah selesai. Saat ini, pria berwajah harimau mengulangi seluruh rencana 3 kali, termasuk setiap lokasi dan setiap titik waktu, berulang kali menyelesaikan dengan Tang San dan Wang Yanfeng. Dan biarkan mereka mengulanginya untuk memastikan mereka mengingatnya dengan jelas. Ini rencananya. Kami awalnya mengatur untuk melanjutkan dalam 3 hari. Saya akan datang lagi dalam 2 hari untuk mengkonfirmasi waktu terakhir dengan Anda. Tang San, ingatlah untuk tidak membawa apapun bersamamu, dan kamu akan diam. Pergi begitu saja, waktu tidak mungkin salah, karena kita akan membuat perbedaan waktu. Jika kamu terlambat dan kamu benar-benar bertemu dengan macan tutul kilat, sulit untuk pergi. Rencana kami juga gagal, lihat apa yang saya maksud. Tang San mengangguk, aku mengerti. Tiger Mian berkata dengan puas, oke, mari kita lakukan ini untuk hari ini, dan aku akan datang lagi dalam 2 hari. Mengusir pria berwajah harimau itu, Wang Yanfeng memandang Tang San dengan mata yang rumit, aku tidak menyangka akan datang secepat ini. Tang San terdiam, bahkan, menurutnya, organisasi penebusan telah menghabiskan setengah bulan bersiap untuk mengambil budak sekecil itu. Kali ini sudah lama, ini pasti tidak cepat, untungnya, pengaturannya cukup menyeluruh. Wang Yanfeng memperhatikannya tidak berbicara, berjalan ke depan, mengambil bahunya, memeluknya dengan penuh semangat, pergilah, kamu harus pergi ke sana. Dengan bakatmu, kamu juga harus berbuat lebih banyak untuk manusia. Jika kamu bertemu, kamu dapat menemukan cara untuk kembali, untuk bahaya yang belum terselesaikan. Bahkan tanpa identitas yang masuk akal, Guru dapat melindungi Anda di sini. Ini adalah rumah abadi Anda. Guru, aku akan kembali. Tang San berkata dengan serius. Wang Yanfeng tersenyum sedikit dan berkata, jika pihak lain benar-benar baik, kamu juga akan membawanya pergi di masa depan. Oke, Tang San tentu tahu siapa yang dimaksud Wang Yanfeng. Wang Yanfeng menarik napas dalam-dalam, mungkin, saya benar-benar harus melakukan sesuatu. Mari kita mulai kali ini. Selama mereka dapat menjemput Anda dengan lancar, saya akan secara resmi setuju untuk bergabung dengan penebusan dan menjadi eyeliner mereka di sini. Guru, Tang San merasa hangat. Di dalam hatinya, Wang Yanfeng tidak pernah menjadi orang yang pengecut, dia hanya melakukan apa yang dia bisa untuk melindungi sukunya. Ini jauh lebih baik daripada mereka yang bergegas mati dengan sembrono. Bab 52, Zheng Mengqi. Tanpa perawatan Wang Yanfeng, tidak mungkin memiliki begitu banyak pengikut manusia di kota Serigala Angin. 2 hari kemudian, pria berwajah harimau itu datang lagi. Waktu tindakan akhir telah ditentukan dan tetap tidak berubah sesuai dengan rencana semula. Setelah mengusir pria berwajah harimau itu lagi, Tang San kembali ke kamarnya.
Dia tahu bahwa untuk dirinya sendiri, momen penting pertama setelah datang ke dunia ini akan segera datang. Pergi tidur dengan tenang dan duduk bersila, Tang San menyipitkan matanya berkedip-kedip dengan pikiran. Rencana yang disebutkan oleh pria berwajah macan itu muncul di benaknya satu persatu. 300 napas waktu, saya harus bisa melakukan banyak hal. Di pegunungan dan hutan, sekelompok sosok lincah dengan cepat bergerak, setiap sosok ramping dan kuat, dan dapat melompat dengan bebas. Pohon hanya akan menjadi tempat bagi mereka untuk menggunakan kekuatan mereka, tetapi mereka tidak dapat menghalangi kemajuan mereka. Mereka semua memiliki tanda coklat kekuningan, dan mereka dapat melompat hingga puluhan meter dengan setiap lompatan vertikal. Segera, mereka menyeberangi hutan dan memasuki jalan. Hampir 100 tokoh dengan cepat berkumpul bersama. Berdiri tegak untuk orang pertama, tingginya lebih dari 3 meter, sosoknya yang ramping penuh kekuatan, dan matanya bersinar dengan cahaya kuning terang. Cakar tajam dari kedua tangan perlahan ditarik saat tubuh berdiri tegak, dan itu adalah macan tutul kilat yang kuat. Di belakangnya, sekelompok tokoh berkumpul satu demi satu, jelas berpusat padanya. Apakah arah ini? Macan tutul Flash yang dipimpin menunjuk ke depan. Sosok yang jauh lebih pendek darinya dengan cepat datang kepadanya dan mengangguk dengan lembut, "Tuan Cemerlang, itu pasti ada di sini." Tempat itu disebut Kota Serigala Angin. Sebuah cahaya ganas melintas di mata Shining, dan ada kedipan merah samar di mata kuning, Serigala Angin. "Sial, ikutlah denganku." Seperti yang dikatakan, tiba-tiba melambai, yang pertama melompat keluar, dan yang lainnya berkedip. Macan tutul juga mereka semua menunjukkan mata galak dan dengan cepat mengikutinya. Macan tutul bersinar yang telah berbicara dengan bersinar sebelumnya, rambut di tubuhnya sedikit dibatasi, memperlihatkan wajah seperti manusia. Namun segera, dia menggunakan transformasi Flash Leopard lagi dan membiarkan dirinya diintegrasikan ke dalam tim Flash Leopard. Meskipun macan tutul kilat bukanlah ras yang sangat kuat di antara monster, ratusan macan tutul kilat bertindak bersama-sama, berlari kencang di jalan ini, dan masih memiliki aura yang garang dan perkasa, bahkan untuk beberapa monster kuat. Bahkan jika Anda menghadapi mereka sendirian, Anda akan kembali sedikit. Jelas, ada yang salah dengan napas macan tutul Flash ini. Flash Leopard sangat cepat, meskipun mereka lebih baik dalam berlari dalam waktu singkat dan memiliki daya ledak yang lebih kuat. Tapi mereka pandai berlari, bahkan jika mereka tidak keluar, kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada monster biasa. Setan macan tutul selalu menjadi raja kecepatan di tanah. Ketika mereka berhenti lagi, itu sudah matahari terbenam. The Shining melambat dan berhenti di bawah pohon besar. Ia mengangkat kaki depan kanannya, dan macan tutul kilat di belakangnya berhenti satu demi satu dan berkumpul di sekelilingnya. Beristirahatlah di tempat dan tunggu aksi di malam hari. Kali ini, hanya kesuksesan yang diizinkan, bukan kegagalan. Suara Shining penuh dengan dingin. Banyak macan tutul berhamburan, mencari tempat untuk beristirahat. Berlari sepanjang jalan, kekuatan garis keturunan menghabiskan banyak, dan dapat beristirahat untuk menyesuaikan diri dengan keadaan terbaik. "Zeng Mengki, kemari!" teriak Shining dingin. Kilat macan tutul datang dengan cepat, rambut di tubuhnya menghilang dengan tenang, dan sosoknya menjadi semakin tipis, berubah menjadi bentuk manusia, dan itu adalah pengikut manusia. Dia dengan hormat membungkuk di depan Shining Leopard dan memberi hormat, "Tuan Cemerlang." "Lihat petanya." The Shining melambai padanya. Zeng Mengki dengan cepat mengeluarkan peta kulit dari tangannya dan menyebarkannya di depan Shining. "Arahkan ke pola di atas dan lihat matahari terbenam secara bertahap." "Dengar, tuanku, kita harus berada di posisi ini sekarang. Kita kurang dari 10 km jauhnya dari kota Serigala Angin. Dari sini, dibutuhkan sekitar 10 menit. Ketika orang dewasa telah beristirahat, kita bisa pergi ke sana kapan saja." Petik 2. Shining melihat peta dan berkata, "Apakah kamu yakin kamu ada di sini? Jika kamu mengambil jalan yang salah, kamu tahu konsekuensinya." Zeng Mengki berkata dengan tulus dan gentar, "Saya yakin tuanku, saya benar-benar melihat mereka datang ke sini dan memasuki kota ini. Lihat, haruskah kita bernegosiasi dulu? Lihat apakah mereka menculik Anda." Orang-orang. Mata Shining berkilat tajam. "Negosiasi. Apa yang harus dinegosiasikan? Apakah Anda pikir serigala angin yang licik itu dapat mengatakan yang sebenarnya? Pergi dan cari sebuah kota kecil, saya tidak percaya itu dapat mengubah langit."
Biarkan saya menemukan buktinya dan aku akan menghancurkan kota mereka. Napas tirani keluar dari Shining, dan cahaya kuning di matanya melintas dengan cahaya keemasan samar. Zheng Mengqi buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat, semuanya mengikuti keinginanmu. Shining mengangguk puas, dan berkata, kamu juga beristirahat. Jika kamu dapat menemukannya kali ini, kamu akan mengingatnya. Ya, tuanku. Zheng Mengqi menemukan sudut di sebelahnya, duduk dengan punggung di bawah pohon besar, dan menyesuaikan diri di tempat. Tangan kanannya diam-diam menekan backhand di pohon, dan jari-jarinya bergerak-gerak, meninggalkan beberapa jejak di pohon. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan malam tiba. The Shining mengeluarkan geraman rendah. Macan tutul Flash yang sedang beristirahat telah melompat dan berkumpul di sekitarnya. Zheng Mengqi, kamu yang memimpin. The Shining berteriak dengan dingin. Ya, Zheng Mengqi dengan cepat menyelesaikan transformasi macan tutul cemerlang. Meskipun masih ada perbedaan dari macan tutul cemerlang yang asli, jika Anda tidak melihat dengan cermat, tidak akan mudah untuk membedakannya dalam gelap. Dia memegang peta di satu tangan, mencari arah, dan bergerak maju dengan cepat. Flash Leopard bukanlah monster yang terlalu rela menggunakan otaknya. Meskipun semua monster telah mengembangkan pikirannya, mereka memiliki tingkat kebijaksanaan yang berbeda. Ada juga beberapa monster yang sangat pintar, tetapi kebanyakan monster lebih berusaha meningkatkan kekuatan mereka dan tidak pandai berpikir. Untuk Flash Leopard, misalnya, melihat peta adalah hal yang merepotkan. Dalam hal ini, kinerja bawahan manusia memuaskan mereka. Ini juga alasan mengapa semua ras umumnya memiliki pengikut manusia. Itu menggunakan mereka untuk menangani hal-hal sederhana. Zheng Mengqi secara alami tidak akan mengenali arah yang salah. Untuk Flash Leopard, 10 km tidak akan lama bahkan jika itu berjalan lambat. Segera, mereka melihat desa-desa dan kota-kota yang berkabut. Tentu saja, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa jalan yang diambil Zheng Mengqi baru saja melewati desa tempat para budak manusia tinggal. Untuk menghindari budak manusia marah oleh macan tutul Flash ini. Untuk berbagai ras monster, budak dan ternak tidak berbeda, dan saling merampok budak adalah hal yang biasa. Ini terutama benar ketika kedua belah pihak sudah bermusuhan. Shining melihat kota tidak jauh di depan, matanya berkilat tajam, mengangkat cakar depannya, dan menepuk bahu Zheng Mengqi, tampaknya puas dengan kepemimpinannya. Tuanku, seharusnya ada di sini. Zheng Mengqi berkata dengan hormat. Shining mengangguk dan mengangkat kaki depan kanannya. Macan tutul cemerlang di belakangnya segera berpisah ke samping dan berhenti. Shining perlahan menutup matanya, dan tepat pada saat ini, tanda kuning di tubuhnya mulai memancarkan lingkaran cahaya kuning samar, dan setiap tanda itu tampak hidup, berirama lembut dengan sirkulasi lingkaran cahaya. Perasaan ini sangat aneh. Semua Flash Leopard yang hadir, termasuk Zheng Mengqi, jelas merasakan bahwa darah di tubuh mereka tampaknya dibangkitkan oleh sesuatu, dan itu menjadi jelas panas. Bab 53, Bunuh. Di kota Serigala Angin, setelah makan malam, Tang San dipanggil ke atas oleh Wang Yanfeng. Hari ini adalah waktu mereka sepakat dengan manusia berwajah harimau. Pada saat ini, hati Tang San tiba-tiba bergerak, dan merek yang dimiliki oleh macan tutul kilat di dalam tubuhnya jelas panas, dan darahnya tampak mendidih. Dia buru-buru menggunakan suantian gong untuk menekan agitasi tidak sabar dari merek ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia bisa menebak bahwa itu pasti klan Flash Leopard. Di luar kota, cahaya kuning pada tubuh yang bersinar perlahan menyatu, dan ketika membuka matanya lagi, matanya penuh dengan keganasan merah. Di sini, aku merasakan nafas orang-orang. Mereka masih sangat lemah, tapi mereka benar-benar ada. Sialan, ini dia, serang aku, telusuri kota, ada bloker, bunuh tanpa ampun. Teriak Shining, dengan kilatan bentuk tubuh, dia bergegas menuju arah kota Serigala Angin. Flash macan tutul di belakangnya juga mengeluarkan raungan rendah satu demi satu, mengikuti di belakangnya, dan bergegas menuju Windwolf Town seperti kilat. Pertahanan Windwolf Town selalu relatif lemah. Lagi pula, area luas di sekitar sini adalah hutan. Suku Flash Leopard terdekat berjarak ratusan mil, dan tidak ada yang perlu dijaga sama sekali. Namun, ketika gemuruh yang bersinar terdengar, mata pendeta tinggi dari kota Serigala Angin yang sedang bersiap untuk makan malam di mata berawan kediamannya langsung mengeras. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan embusan angin meniup pengikut manusia yang melayaninya. Pada saat yang sama,
tongkatnya yang ramping telah melesat keluar dari dalam dan jatuh langsung ke genggamannya. Tongkat itu diangkat tinggi-tinggi, dan cahaya biru tiba-tiba naik ke langit, dan lolongan serigala tua mengikuti dari mulutnya. Cahaya biru tetap ada, dan tubuh yang membawanya perlahan terbang ke atas. The Shining sudah bergegas ke depan Windwolf Town. Kota itu tidak memiliki tembok atau apapun. Kecepatannya sangat cepat, dan ia langsung masuk sesuai dengan arah yang dia rasakan ketika dia didorong oleh garis keturunan. Berlari ke kepala serigala angin Orde Ketiga. Serigala angin tiba-tiba melihat sosok bergegas ke arahnya, dan dia tanpa sadar membuat raungan, tetapi sebelum bisa melihat lawan dengan jelas, tenggorokannya tiba-tiba sakit, dan raungan yang ingin dia buat terkunci di tenggorokannya. Tubuh Zhuang Shuo perlahan runtuh. Dan pada saat ini, Shining juga melihat cahaya biru naik ke langit, dan dia berteriak, tiba-tiba melompat, cahaya kuning di tubuhnya terlepas, dan rambut di permukaan tubuhnya muncul di depannya, meledak lagi halo kuning berakhir. Macan tutul kilat yang bergegas ke kota Fenglang paling belakang tiba-tiba merasakan darah mereka mendidih, dan aura mereka jelas menguat. Ini adalah karakteristik dari setiap klan monster. Ketika ada pemimpin kuat yang memimpin klannya sendiri untuk bertarung, garis keturunan yang kuat akan memperkuat klan yang sama, memungkinkan dia untuk mengerahkan efektivitas tempur yang lebih kuat. The Shining melihat imam besar dari kota serigala angin yang muncul di kejauhan, tubuhnya melompati atap kota, dan bergegas ke arah imam besar. Seperti kata pepatah, tangkap pencurinya dulu dan tangkap rajanya, serigala angin tua ini, yang telah mengeluarkan peringatan di pusat kota serigala angin dan tidak lemah, jelas merupakan inti dari kota ini. Imam besar kota serigala angin perlahan-lahan naik ke udara pada saat ini, dan sekilas dia melihat sosok terbang di atas seperti tembakan terbang di kejauhan, meskipun sudah tua, itu terlihat jelas, dan segera diidentifikasi, sebagai macan tutul Flash. Dia tidak bisa tidak tenggelam ketika dia menemukan karakteristik rasial dari pihak lain. Flash Leopard dan Windwolf selalu berlawanan. Tetapi menurut aturan keluarga monster, meskipun mereka kadang-kadang bertentangan, mereka tidak akan dengan mudah menyerang wilayah satu sama lain. Ini tidak diizinkan oleh pengadilan leluhur. Tapi pihak lain ada di sini, dan dia masih terlihat tidak bermoral. Auranya cukup kuat, bagaimana ini tidak mengejutkan High Priest of Windwolf Town? Mengapa menyerang kotaku? Teriak imam besar kota serigala angin. Namun, Shining jelas tidak bermaksud untuk berkomunikasi dengannya, dan dia mengeluarkan raungan marah, dan itu sudah langsung ke High Priest of Windwolf Town dan bergegas. Sosoknya menghilang hampir saat diselamatkan. Dan pada saat yang sama, imam besar dari kota serigala angin hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya menjadi berbulu, yang jelas merupakan firasat dari krisis hidup dan mati. Tanpa ragu, tongkat di tangannya meledak menjadi cahaya biru yang kuat, dan cahaya biru besar mengelilingi tubuhnya. Sosok kuning cerah muncul di depannya hampir pada saat yang sama, dan cakar tajam telah meraihnya. Tapi cahaya cian juga meledak bersamaan dengan itu. Dengan gaya putar yang kuat, itu mendorong tubuh Shining untuk meluncur ke samping. Tubuh imam besar yang awalnya keriput juga mulai membengkak pada saat ini, leluhur, berkah. Dia mengeluarkan raungan keras. Untuk sementara, cahaya cian di tubuhnya meledak secara ekstrim dalam sekejap, dan cahaya cian mulai berkembang menuju hijau tua. Bahkan langit tampaknya diterangi oleh cahaya biru saat ini, dan secara samar-samar, Anda dapat melihat cahaya kepala serigala besar dan bayangan berkedip di udara. Roh yang bersinar itu terbang ke udara dan mendarat di atap sebuah rumah. Melihat napas imam besar yang membubung dengan teriakan ini, ekspresi terkejut melintas di matanya. Kembali ke leluhur, itu sebenarnya adalah pengorbanan. Ada pengorbanan di kota kecil ini. Tidak heran dia berani menyerang kita. Itu tidak takut dengan aura yang meningkat dari High Priest of Windwolf Town, tetapi menjadi lebih dan semakin marah. Saat itu, lolongan serigala panjang mengikuti. Oh, sosok kokoh langsung bergegas keluar dan mendatangi imam besar, yang memang Lord Windwolf. Pada saat ini, tampaknya terpengaruh oleh panggilan High Priest of Windwolf Town barusan, dan tubuhnya membengkak hingga ketinggian hampir 4 meter. Setiap otot membengkak dan terlihat penuh kekuatan yang ganas. Itu merangkak langsung di depan imam besar, dan tubuhnya menjadi semakin leluhur. Imam besar kota serigala angin melayang dan mendarat di belakang penguasa kota serigala angin. Keduanya seperti satu, nafasnya juga naik turun, dengan cepat melampaui level urutan ke-6. Pada saat ini, macan tutul kilat telah memasuki kota, mereka lebih dari sekadar mencari,
bertemu dengan serigala angin, mereka tidak ragu untuk melakukannya. Tiba-tiba, kedua belah pihak sudah bertarung menjadi satu kelompok. Ada cukup banyak suku serigala angin di kota serigala angin, tetapi tidak banyak pembangkit tenaga listrik yang nyata. Banyak dari mereka adalah muda, tua, wanita dan anak-anak. Tetapi ratusan macan tutul yang datang ke sini kali ini semuanya muda dan kuat. Untuk sementara, kedua belah pihak berkelahi, dan serigala angin tertangkap basah dan tiba-tiba mundur, meninggalkan mayat di tanah. High Priest of Wind Wolf telah benar-benar berubah menjadi mata hijau gelap dengan kilatan cahaya yang ganas, memelototi bersinar. Mengapa? Mengapa Anda ingin menyerang klan kami? Tahukah Anda bahwa menyerang wilayah klan lain tanpa izin tidak dapat diterima di istana leluhur? Menyerang tanpa izin, klan Anda menjara anak-anak klan saya, apakah Anda masih memiliki wajah untuk menanyai saya? Mata bersinar itu sengit, dan aura tubuh terus meningkat. Itu jelas merupakan karakteristik bahwa darah sedang distimulasi sepenuhnya. Merebut anak-anakmu. High Priest of Wind Wolf Town jelas terkejut, dan menatap Lord of Wind Wolf Town yang telah mengundurkan diri. Ini jelas tabu di antara monster untuk memangsa anak-anaknya. Antara suku Wind Wolf dan suku Flesh Leopard, masalah seperti itu pernah terjadi sebelumnya. Hubungan intim paling awal adalah karena ini. Daging serigala tidak enak, tidak ada yang menginginkannya. Flesh Leopard sebenarnya sama, namun, yang aneh adalah anak-anak kecil dari keluarga iblis macan tutul memiliki keberadaan spiritual yang aneh. Jika mereka memakan iblis macan tutul di masa kanak-kanak mereka, tidak peduli keluarga mana dari iblis macan tutul itu akan menjadi suplemen besar bagi semua orang monster. Bahkan memiliki efek meningkatkan spiritualitas darah sendiri, dan dapat mempromosikan evolusi darah. Oleh karena itu, perburuan anak-anak kecil dari garis keturunan iblis macan tutul telah berulang kali dilarang. Dalam hal ini, garis Leopard Demon juga sangat membencinya. Sambil sepenuhnya melindungi anak-anak dari suku ini, ia juga melancarkan balas dendam besar-besaran terhadap ras-ras yang berani memburu anak-anak mereka. Untuk alasan ini, telah terjadi beberapa perang. Karena itu, monster macan tutul menjadi sangat bersatu. Sampai nanti, pengadilan leluhur klan monster secara resmi mengumumkan bahwa perburuan anak-anak kecil dari klan iblis macan tutul sangat dilarang. Jika tidak, klan iblis macan tutul memiliki hak untuk memburu mereka, dan pengadilan leluhur akan meminta pertanggungjawaban klan. Oleh karena itu, berburu dan membunuh anak-anak kecil dari garis iblis macan tutul jelas merupakan hal yang tabu. Bab 54, Macan Tutul Kilat Tingkat 7. Tidak heran mereka berani melanggar aturan istana leluhur dan menyerang kota serigala angin. Benarkah ada kasus perburuan dan pembunuhan anak setan macan tutul? Dalam hal ini, Imam Besar Kota Serigala Angin benar-benar sedikit skeptis. Objek kecurigaan pertama ada di bawahnya. Karena sangat jelas, orang di bawahnya telah bekerja keras untuk menembus peringkat kelima dan memasuki peringkat keenam. Namun, karena kekuatan darahnya sendiri yang tidak mencukupi, dia gagal berulang kali. Dalam hal ini, ia sangat marah. Hanya setelah mencapai level tier 6 mereka dapat direkrut ke Carry City. Penguasa kota Serigala Angin telah lama muak dengan desa terpencil ini, dan berburu dan membunuh bayi iblis macan tutul untuk makanan benar-benar jalan pintas. Bukan tidak mungkin mengambil risiko. Faktanya, bahkan jika leluhur melarang mereka, pencurian monster cita dari anak kecil belum hilang. Penguasa kota Serigala Angin mengeluarkan geraman rendah dengan sedikit gelisah. Imam Besar, aku tidak punya. Imam Besar menatap Shining, apakah Anda punya bukti? The Shining meraung, saya sudah merasakan keberadaan garis keturunan saya. Apakah saya perlu bukti lain? Garis keturunan saya telah memasuki kekuatan nadi leluhur. Apakah Anda tidak mengerti perasaan orang-orang dari klan ini sebagai pengorbanan? Petik 2. Jantung Imam Besar Kota Serigala Angin tenggelam. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan pihak lain mungkin benar. Jika bukan karena kehadiran bayi dari klan Flesh Leopard di Wind Wolf Town, pihak lain mungkin tidak akan menganggapnya gegabah. Ini adalah peristiwa besar yang mempengaruhi kedua ras. Oh, pada saat ini, penguasa kota Serigala Angin di bawahnya tiba-tiba mengaum lagi, dan garis keturunan Serigala Angin yang kuat meledak, membuat Serigala Angin yang bertarung melawan Flesh Leopard di kota jelas energi, napas berdarah. Memajukan, penguasa kota Serigala Angin memiliki mulut, dan bila angin menyembur ke arah yang bersinar. Bila angin ini membengkak di udara melawan badai, dan elemen angin di udara dengan cepat mengembun menuju bila angin,
dan hampir seketika meluas hingga selebar 1 meter penuh, dengan peluit keras. Ketika penguasa Wind Wolf Town meledakkan bilah angin ini, baik Shining maupun High Priest dari Wind Wolf Town mengerti. Meskipun penguasa kota Serigala Angin tidak mengakui bahwa dia menangkap bayi macan tutul kilat, dia jelas melakukannya. Sebenarnya, penguasa kota Serigala Angin sangat ketakutan saat ini. Tentu saja, dia tahu kesulitan menangkap anak-anak klan iblis macan tutul. Namun, keinginan untuk kekuatan dan peningkatan garis keturunan membuatnya tidak mungkin untuk menyerah ketika menghadapi kesempatan. Baru 2 hari yang lalu, saat keluar, kebetulan bertemu macan tutul yang sedang bermain di pegunungan dan hutan. Di antara mereka, 2 macan tutul kecil jelas baru saja lahir. Pasangan Flash Leopard juga tidak kuat, mereka hanya sekitar tier 3. Keserakahan di hatinya membuatnya ragu untuk membunuh Flash Leopard dan menculik 2 anak kecil. Ia menanyakan apa yang dilakukannya tanpa mengetahuinya, bahkan istri terdekat pun tidak mengetahuinya. Tapi aku tidak menyangka bahwa hanya 2 hari sebelum dia ditemukan oleh pasukan klan Flash Leopard. Berhenti, Imam Besar Kota Serigala Angin meraung. Sebuah cahaya kuning melintas di mata Shining, dan ketika dia hendak menghindar, bilah angin di depannya meledak dengan gelombang elemen angin yang kuat. Elemen angin seperti pusaran air benar-benar menghasilkan efek mengikat padanya, membuatnya menjadi jenis penghindaran perasaan yang dapat dihindari. Orde kelima kecil, juga bersinar. The Shining mendengus jijik, dan tubuhnya sedikit bergetar, dan itu dibagi menjadi 3. 3 sosok tiba-tiba berkedip, dan belenggu di sekitarnya telah rusak. 3 roh yang bersinar, dibagi menjadi 3 arah pada saat yang sama, langsung pergi ke penguasa kota Serigala Angin dan Imam Besar Kota Serigala Angin untuk menyelamatkan mereka. High Priest of Wind Wolf Town meraung, kamu bingung. Tongkat di tangannya terangkat tinggi, dan cahaya biru di tubuhnya tertiup angin kencang, dan dia baru saja memblokir 3 siluet yang bersinar agar tidak terbang keluar lagi. Lord Wind Wolf meraung, bunuh, High Priest, selama Anda membunuhnya dan Flash Leopard yang menyerang, saya akan meninggalkan kota. Anda tahu, jika saya tidak menggunakan metode ini, saya akan selalu berada di sumber daya ini tempat yang buruk. Aku bahkan tidak bisa mencapai tier 6, dan aku juga tidak bisa menahannya. Bajingan, Shining sangat marah. Kamu tidak dapat melakukan apapun untuk maju, sehingga kamu dapat membunuh anak-anakku. Benar-benar berpikir bahwa aku dapat dihentikan oleh leluhur yang kembali. Saat berbicara, cetakan macan tutul coklat kekuningan di tubuhnya mulai berubah, warna emas samar perlahan muncul, tubuh bersinar menjadi lebih ramping dan kuat, dan cahaya yang terungkap di sepasang mata juga mulai memudar. Level 7, Imam Besar dari Kota Serigala Angin hampir berseru. Bahkan, saat Shining muncul, ia sudah merasakan kekuatan nafas lawan. Pada saat ini, itu menjadi lebih pasti. Pendeta Kota Serigala Angin memiliki basis budidaya tingkat 6, tetapi karena itu adalah pengorbanan, itu berbeda dari serigala angin biasa karena dapat menggunakan aura beberapa leluhur serigala angin untuk memperkuat dirinya sendiri. Namun meski begitu, itu bukan Orde ke-7, itu hanya bisa mencapai intensitas Orde ke-7 untuk sementara. Ada kesenjangan umum antara langkah ke-6 dan ke-7, dan itu adalah perbedaan skala besar. Bahkan jika itu adalah pengorbanan, hampir tidak mungkin untuk mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat ke-7 yang sebenarnya. Kecuali jika penguasa kota Serigala Angin juga mencapai tingkat 6, dimungkinkan untuk menggunakan metode rahasia untuk sementara meningkatkan Tuan Kota Serigala Angin ke tingkat 7, dan bertarung dengannya untuk mendapatkan peluang lini pertama. The Shining tidak berbicara lagi, dan kebenciannya yang kuat mendorongnya langsung menuju kombinasi High Priest of Wind Wolf Town dan Lord of Wind Wolf Town. Tiba-tiba, 3 pembangkit tenaga listrik bertempur di udara. Cahaya cian yang kuat dan panggilan ke leluhur terus memberkati Imam Besar Kota Serigala Angin dan penguasa Kota Serigala Angin. Di altar Kota Serigala Angin tidak jauh di bawah mereka, cahaya cian samar naik dan mengelilingi mereka, memberi mereka kekuatan. Bagaimanapun, ini adalah Kota Serigala Angin, dan bagi mereka ini juga merupakan pertandingan kandang. Namun, kekuatan yang ditunjukkan oleh Shining sangat kuat. Tentu saja, Shining tahu bahwa melawan lawan di kandang lawan akan mendapat bonus. Tapi itu adalah Orde ke-7 yang nyata, dan ia memiliki kepercayaan diri untuk bertarung melawan lawan dan mengalahkannya. Ini adalah dasar dari kekuatan. Untuk sementara waktu, dari kejauhan, hanya kilauan yang terlihat berubah menjadi cahaya dan bayangan keemasan,
terus-menerus menyerang Qian di tengah, meremas Qian lagi dan lagi. Tetapi untuk sementara, akan sulit baginya untuk menembus dua lingkaran pertahanan kota Serigala Angin. Tepat ketika perang di pihak mereka baru saja dimulai, di antara kabin dua lantai di kejauhan tiga saudara keluarga Wang dan Ling Muxue telah dipanggil oleh Qiu Jing untuk mencegah mereka keluar. Wang Yanfeng dan Tang San selalu berada di lantai dua. Buka jendela dan Anda dapat melihat pertempuran di kejauhan. Arah yang dituju oleh Flash Leopard tepat seperti yang dikatakan pria berwajah harimau itu, tanpa perbedaan sedikit pun. Menurut perjanjian, setelah 300 napas, Tang San akan pergi dari sini. Tang San. Wang Yanfeng memandangnya. Tang San dengan hormat memberi hormat kepada Wang Yanfeng. Untuk guru yang memberinya kehangatan keluarga untuk pertama kalinya setelah dia datang ke dunia ini, hati Tang San penuh dengan rasa hormat. Guru, aku pergi. Jaga dirimu dan ibumu. Aku pasti akan kembali menemuimu ketika sudah nyaman, kata Tang San lembut. Kamu akan pergi sekarang. Bukankah maksudmu 300 napas? Wang Yanfeng berkata dengan terkejut. Tang San berkata, jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Ada banyak macan tutul kilat, tidakkah kamu memperhatikan bahwa banyak serigala angin telah pergi ke garis depan? Sekarang tidak ada serigala angin di belakang, dan tidak ada seorang pun akan menemukanku. Segera, menurut orang yang menebusnya, Flash Leopard seharusnya bisa menembus kota. Saat itu, akan merepotkan bagiku untuk pergi. Aku pergi lebih awal dan bertindak sesuai situasi. Bukankah begitu? Mengkhawatirkan kemampuanku. Wang Yanfeng sedikit ragu-ragu, lalu mengangguk, dan berkata, hati-hati. Ketika Anda tiba di kota Keri, pergilah ke hantu dan hantu ketika Anda punya waktu, dan dia akan menyampaikan berita keselamatan Anda kepada saya. Guru, kalau begitu aku pergi. Tang San melangkah maju, memeluk Wang Yanfeng, berbalik dan berjalan keluar melalui jendela. Tubuhnya membalik dengan cekatan di udara, dan di bawah dukungan elemen angin, itu jatuh langsung ke tanah di luar rumah sakit. Dia berbalik dan melambai ke Wang Yanfeng di jendela, dan dengan cepat tenggelam ke dalam kegelapan dan menghilang tanpa jejak. Bab 55, Kesempatan untuk Membunuh. Melihat sosok Tang San yang pergi, Wang Yanfeng tiba-tiba merasa kehilangan. Setelah menghabiskan 1 tahun bersama, dia memang mengajar Tang San, tetapi dengan cara yang sama, dia juga belajar sesuatu dari Tang San. Setelah periode waktu awal, dia bahkan tidak memperlakukan Tang San sebagai seorang anak sampai batas tertentu, tetapi sebagai eksistensi yang setara dengan dirinya sendiri. Perasaan ini cukup aneh, Tang San cukup tegas, namun tenang. Mungkin, ketika dia tumbuh di masa depan, dia benar-benar dapat membawa harapan bagi umat manusia. Tanpa sadar mengepalkan tinjunya, Wang Yanfeng menutup jendela, dia juga harus bersiap. Setelah Flash Leopard bergegas ke kota, dia juga harus merespons dengan tepat untuk menghilangkan kecurigaan Tang San untuk pergi. Keluar dari rumah kayu, Tang San terus menghitung diam-diam di dalam hatinya. Dia tidak meninggalkan Winwolf Town untuk pertama kalinya. Bahkan, setelah mengetahui seluruh rencana Humenren hari itu, dia juga punya rencananya sendiri. Tentu saja, pergi secara langsung adalah pilihan teraman, tetapi baginya, itu juga merupakan kesempatan yang sangat baik. Terakhir kali saya mencoba berbagai jenis merek dan metode budidaya garis keturunan monster, merek klan Flash Leopard turun dari tingkat 4 ke tingkat 3. Pada saat yang sama, merek Winwolf-nya belum mencapai puncak urutan keempat. Kali ini Flash Leopard vs Winwolf, bukankah ini kesempatan yang baik baginya untuk meningkatkan mereknya? Semakin tinggi kekuatan merek, semakin tinggi pula tingkat kemampuan kedua ras yang bisa ia tampilkan. Setan badak, rusa kijang, dan elang berkepala putih yang saya temui sebelumnya sulit ditemukan. Tapi Flash Leopard dan Winwolf berada tepat di depan mereka. Selama perang, siapa yang akan memperhatikannya? Tang San sudah sangat akrab dengan medan di Winwolf Town. Dia menyembunyikan dirinya dalam kegelapan dan dengan cepat mendekati area di mana kedua belah pihak bertarung di garis depan. Tentu saja, tidak akan dekat dengan pusat, itu adalah urutan ke-7 melawan urutan ke-6 dan urutan ke-5. Dan ada keberadaan seperti altar kota Serigala Angin di bawah. Dengan kekuatannya saat ini, itu tidak cukup untuk mempengaruhi pertempuran di sana. Karena itu, dia mendekat ke tepi medan perang. Lebih dekat, dia jelas bisa merasakan merek Serigala Angin dan merek macan tutul di tubuhnya terus memanas. Ini adalah fenomena di mana pembuluh darah dirangsang.
Anda juga dapat merasakan bahwa pertempuran antara kedua belah pihak dalam keadaan panas. Mendaki ke sebuah rumah, Tang San merangkak di atap dan melihat ke kejauhan. Tidak jauh darinya, 7 atau 8 macan tutul menyerang 4 serigala angin. Kedua belah pihak adalah basis budidaya tingkat ketiga hingga keempat. Di antara klan monster, kekuatan keseluruhan klan Wind Wolf dan Flash Leopard hampir sama. Itu sebabnya ada situasi di mana kedua belah pihak bermusuhan, tetapi tidak ada yang bisa saling membantu. Saat ini, jelas bahwa keluarga Flash Leopard berada di atas angin. Di antara Flash Leopard ini, 2 adalah kekuatan tier 4. Selain macan tutul Flash lainnya, kecepatannya sangat cepat, dan keempat serigala angin terus berdampak. Di antara 4 serigala angin, hanya 1 yang tier 4, dan sisanya tier 3. Dalam hal kecepatan, meskipun Wind Wolf tidak lambat, dibandingkan dengan Flash Leopard, mereka agak melar. Tapi kekuatan dan kekuatan pertahanan Wind Wolf lebih kuat dari Flash Leopard, dan juga bisa menggunakan Wind Blade. Oleh karena itu, meskipun Flash Leopard lebih unggul, untuk mencegah terkena pedang angin, mereka lebih berhati-hati dalam serangan mereka. Mereka terus meninggalkan bekas luka pada serigala angin ini. Butuh waktu untuk membunuh mereka. Untuk mengkonsumsinya, Tang San mengamati pertempuran mereka, dan kemudian melihat kelompok pertempuran lain di kejauhan. Kelompok pertempuran di sini relatif independen. Serigala angin di kepala terus berteriak, jelas meminta dukungan. Tetapi pada saat ini, seluruh kota serigala angin sudah berada di tengah pertempuran besar, dan tidak ada ruang bagi serigala angin untuk mendukungnya. Ini bagus di sini. Tang San menyipitkan matanya, dan pada saat berikutnya, dia bergerak. Merangkak di atap, dia tidak langsung turun. Melambaikan tangannya, tanda serigala angin di tubuhnya terangsang. 2 bilah angin ditembakkan langsung dari atap. Pada saat yang sama, pikiran dan mata terbuka, menangkap lintasan macan tutul kilat. 2 bilah angin cian terbang ke dalam kelompok pertempuran. Flash Leopard secara alami menyadarinya. Setiap menghindar, tapi bagaimana bilah angin yang ditembakkan Tang San sebanding dengan Flash Leopard biasa? Kedua bilah angin menarik 2 busur indah di udara, seolah-olah menembak di ruang kosong, tetapi hanya 2 sosok kuning aneh yang mengenai mereka. Puff-puff, 2 kali, 2 Flash Leopard tier 3 dipotong menjadi 2 hampir seketika. Perubahan mendadak ini mengejutkan kedua belah pihak dalam pertarungan. Keempat serigala angin secara alami sangat gembira, bala bantuan telah datang, dan mereka masih merupakan bala bantuan yang kuat. Anda tahu, dalam keadaan normal, serigala angin, kecuali untuk melepaskan bilah angin padat skala besar untuk menyerang, jika tidak, hampir tidak mungkin menggunakan bilah angin untuk mengenai macan tutul kilat. Kecepatan Flash Leopard terlalu cepat, dan 2 macan tutul kilat di depan mereka tidak hanya terkena, tetapi terbunuh seketika, yang berarti kekuatan kedua bilah angin juga sangat tinggi. Seekor macan tutul Flash tier 4 meraung, melompat langsung, dan bergegas menuju atap. Meskipun tidak tahu bagaimana pihak lain melakukannya, itu harus memecahkan serigala angin di atap. Saat tier 4 Flash Leopard bergegas ke atap, ia melihat cahaya kuning dan bayangan. Kesamaan darah dan napas membuatnya secara tidak sadar berpikir bahwa itu adalah orangnya sendiri untuk pertama kalinya. Leopard Flash adalah skill bakat alami dari klan Flash Leopard. Oleh karena itu, realisasi langsungnya adalah bahwa mitra telah datang dan telah memecahkan serigala angin di atap. Dan pada saat ini, pihak lain telah tiba di depannya. Sebuah telapak tangan keluar seperti kilat dan menamparnya langsung di tenggorokannya. Pupil tier 4 Flash Leopard menyusut seketika, dan pada saat berikutnya, setelah dipukul dengan keras, ia melihat sepasang mata ungu. Tiba-tiba jatuh ke dalam kelesuan. Kekuatan darah dalam tubuh mengalir deras. Tang San langsung mendorongnya ke bawah di atap, dan kekuatan surgawi misterius berlari, tanpa syarat menyerap energi di macan tutul kilat. Ini adalah tier 4 Flash Leopard di bawah serangan menyelinap yang menyamar sebagai Flash Leopard, dia sama sekali tidak bisa mengerahkan efektivitas tempurnya sendiri. Terlebih lagi, Tang San setelah perjalanannya ke kota Keri, kekuatannya tidak seperti dulu. Dengan aritmatika mental dan tidak disengaja, bagaimana mungkin Flash Leopard ini menjadi lawannya? Dalam menelan terus-menerus, Suan Tiangong dengan cepat menjadi lebih dan lebih penuh, dan merek macan tutul Flash di tubuh juga terus memanas dan bersinar. Ketika kekuatan Flash Leopard Orde keempat ini ditelan olehnya, Flash Leopard Brand telah kembali memasuki kelas 4. Ini adalah kekuatan dari Flash Leopard tier 4 yang lengkap.
Benar-benar berdandan, telah selesai melahap macan tutul flash ini, jumlah Tang San di hatinya telah mencapai 50. 50 napas, ini dihitung dari awal pertempuran depan. Dia melirik 3 pembangkit tenaga listrik yang bertarung di tengah Wind Wolf Town di kejauhan, dan waktu tidak menunggu. Pada saat ini, karena kekuatan pihak Flash Leopard turun tajam, ditambah dengan upaya putus asa dari beberapa serigala angin, situasi yang telah dihancurkan dan akan menang untuk sementara menemui jalan buntu. Tang San di atap mengambil napas dalam-dalam, dan langit misterius dengan cepat berputar. Macan tutul kilat urutan keempat yang baru saja menelan mengisi kekuatan misteriusnya. Bila angin melesat dan langsung turun. Penilaian yang tepat dari Feng Jian mengendalikan angin pedang untuk menutupi penonton. Kilat macan tutul yang bertarung di bawah tiba-tiba merasa tidak enak, dan ada bila angin jatuh di atap. Apa artinya? Artinya tier 4 Flash Leopard yang naik untuk membunuh lawan tidak bisa menahan lawan, bahkan sudah jatuh. Bila angin jatuh dari udara tipis, menyinari tanah menjadi warna biru. Macan tutul menghindar satu demi satu, mencoba menghindari bila angin ini. Tapi kali ini, Tang San tidak berpisah dengannya. Sebanyak 18 bila angin terbang pada saat yang bersamaan. Bab 56, Perburuan. Dengan basis kultivasi urutan kelima dari pria berwajah harimau, mereka hanya bisa menghentikan 9. Flash Leopard bagus dalam kecepatan tetapi tidak bertahan. Tapi kecepatan mereka menjadi tidak berguna di bawah kuncian mata Tang San. Leopard Flash menjadi masalah yang lebih mematikan bagi mereka. Bila angin itu, seperti mata panjang, akan selalu muncul di jalan yang harus mereka tempuh dengan kecepatan tinggi. 18 bila angin biru sama seperti esensinya, dan itu sama sekali tidak dapat dilawan oleh pertahanan Flash Leopard. Kultivasi Tang San sendiri sekarang adalah puncak keempat Xuan Tiangong, ditambah 4 tanda utama di tubuhnya. Itu sama sekali tidak sebanding dengan monster tingkat 4 biasa. Pada saat ini, 18 bila angin yang sepenuhnya ditembakkan, berubah menjadi badai, dan langsung menyapu penonton. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan upaya habis-habisan. 18 bila angin adalah batas yang bisa dia kendalikan sekarang. Jika efek kontrol tidak dipertimbangkan, lebih banyak yang dapat digunakan. Tetapi dalam banyak kasus, kuantitas jauh lebih penting daripada kontrol yang tepat. Flash Leopard tingkat 4 hampir sepenuhnya terbunuh dalam sekejap. Tier 4 Flash Leopard hampir tidak bisa menghindar beberapa kali dengan kesadaran krisisnya. Tapi 18 bila angin itu seperti pengingat. Terus berputar di udara, dan bahkan bertabrakan satu sama lain untuk mengubah arah. Ini adalah teknik yang sangat bagus dalam solusi senjata tersembunyi Sekte Tang. Ini peringkat di atas 100 burung kembali ke hutan. Dibutuhkan karakteristik tunggal dari penerbangan KELELAWAR dan itu disebut reinkarnasi sayap kelelawar. Tidak hanya akurat, tetapi juga tidak terduga. Di bawah kendali Tang San mengandalkan pikirannya yang fasih, teknik reinkarnasi sayap kelelawar ini bahkan lebih tinggi. Bila angin itu semuanya terdiri dari elemen angin. Di bawah tatapan mata yang tajam, bila angin ini dapat menyerap elemen angin di udara untuk memberkati diri mereka sendiri saat terbang di udara, sehingga kekuatannya menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, 18 bila angin benar-benar menjadi lebih besar dan lebih kuat di udara, dan kekuatan serangan mereka menjadi semakin kuat. Bahkan Tang San tidak bisa menyembunyikan suara mereka. Suara menusuk di udara seperti mantra seumur hidup. Puff puff. Setan macan tutul tingkat 4 yang tersisa akhirnya tidak punya tempat untuk bersembunyi di bawah konvergensi bila angin, dan dipotong ke udara. Melihat adegan ini, beberapa serigala angin yang tersisa sudah tercengang. Ini adalah bilah angin. Apakah kemampuan alami dari ras Windblade? Windblade masih bisa digunakan seperti ini. Bisakah itu begitu kuat? Ini adalah adegan yang bahkan belum pernah mereka pikirkan sebelumnya. Faktanya ada di depan Anda, tetapi mereka tidak mempercayainya. Perasaan melarikan diri dari kematian membuat mereka gembira. Tetapi, ketika kegembiraan melonjak di hati mereka, mereka tiba-tiba menemukan bahwa bilah angin berputar di udara selama seminggu, pertama menyebar dan kemudian datang dari segala arah. Pergi langsung ke mereka dan hanyut. Wow, raungan serigala yang ketakutan tiba-tiba berhenti tepat setelah terdengar. Mereka sudah mengalami cedera serius, bagaimana mereka bisa menahan bilah angin yang begitu kuat? 60 napas. Tang San menghitung diam-diam di dalam hatinya. Memusnahkan Wind Wolf dan Flash Leopard di bawah, dan dia sudah jatuh dengan cepat. Pertama-tama,
saya menemukan keberadaan urutan keempat di antara Wind Wolf dan Flash Leopard, dan dengan cepat menelan tanda darah mereka yang tersisa. Efeknya lebih buruk dari yang dia kira. Mungkin karena kekurangan seluruh tubuh, kekuatan darah telah banyak hilang. Macan tutul Flash tingkat ketiga dan serigala angin bahkan tidak memiliki nilai melahap lagi. Tapi dalam mengejar kecepatan, dia tidak ada hubungannya. Untuk klan monster, karena ibu kandungnya di dunia ini dibunuh oleh lawan, dia telah lama kehilangan belas kasihan sekecil apapun. Menurut pendapatnya, semua monster harus dibunuh. Baru saja menelan kekuatan darah dari beberapa monster tingkat 4, dan Tang San dengan cepat pergi. Medan perang di sini relatif jauh dan tidak mudah dikenali. Kekuatan darah beberapa monster tier 4 tidak sedikit untuk dia tambahkan. Dua tanda Windblade dan Leopard Flash jelas jauh lebih solid dari sebelumnya. Peningkatan besar di posisi urutan keempat. Terutama merek Wind Wolf sudah sangat terang, dan bahkan tertelan ke belakang. Sepertinya telah mencapai kemacetan dan tidak bisa lagi membuat kemajuan. Tang San tidak terkejut dengan ini, merek ini terkait erat dengan basis budidaya keterampilan langitnya yang dalam. Keterampilan langit misterius tidak dapat dipromosikan di tingkat keempat, dan merek garis keturunan ini tidak dapat dipromosikan juga normal. 80 napas. Tang San mengangkat kepalanya dan melihat lagi kedua pihak yang bertarung di tengah kota Serigala Angin. Saat ini, Tier 7 Flash Leopard Shining yang kuat telah sepenuhnya menunjukkan keunggulan kecepatannya. Meskipun serangan elemen angin yang dikeluarkan oleh High Priest of Wind Wolf Town menutupinya dengan tipe jangkauan, mereka masih tidak bisa mencapai setengah dari tubuhnya. Kecepatan Leopard Flash terlalu cepat. Ia bahkan bisa mundur 100 meter secara tiba-tiba ketika High Priest of Wind Wolf Town mengirimkan serangan bila angin. Ketika bila angin menyebar, tiba-tiba meluncurkan serangan melalui kilatan macan tutul. Lord of Wind Wolf berwarna merah darah saat ini, dan di bawah peningkatan kekuatan garis keturunan yang diberikan oleh High Priest of Wind Wolf Town, dia meledak dengan kekuatan bertarung yang jauh melebihi waktu normalnya, dan itu juga harus memiliki kekuatan tier 6. Perawakannya menjadi semakin besar, dan menahan sebagian besar serangan Shining. Tapi tubuhnya sudah terluka. Bahkan jika High Priest of Wind Wolf Town menggunakan metode rahasianya sendiri untuk secara paksa meningkatkan kekuatan mereka berdua, peringkat ketujuh adalah peringkat ketujuh. Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara langkah ketujuh dan keenam yang sebenarnya. The Shining benar-benar mendesak mereka untuk bertarung, dan yang lebih penting, masih ada batas waktu hukum rahasia. Mustahil untuk menggunakannya tanpa henti. Setelah efek dari hukum rahasia menghilang, kekuatan imam besar dan penguasa kota Serigala Angin tidak hanya akan turun secara instan, tetapi bahkan akan dilawan oleh hukum rahasia. Tidak ada yang bisa diperoleh tanpa membayar harga, dan begitu juga hukum rahasia ras. Pada saat yang sama, klan Flash Leopard telah sepenuhnya menyerbu kota Serigala Angin. Pemuda di Wind Wolf Town tidak bisa lagi menahannya. Bahkan wanita dan anak-anak telah bergabung dalam pertempuran. Dalam hal ini, Anda dapat melihat kekuatan klan monster. Bahkan anak kecil memiliki tingkat efektivitas tempur tertentu. Sangat disayangkan bahwa mereka menghadapi para elit dari klan Flash Leopard. Meskipun tidak ada keberadaan di atas level kelima kecuali Shining, tidak masalah untuk menyapu Wind Wolf Town. Tang San membunuh banyak Flash Leopard di sini, dan itu dapat dianggap untuk meringankan serangan Flash Leopard ke arah ini, tetapi lebih banyak Flash Leopard telah memasuki Wind Wolf Town. Terus seperti ini, saya khawatir seluruh kota Serigala Angin akan dibantai. Berhenti. Tiba-tiba terdengar teriakan. Pada saat yang sama, cahaya biru pada imam besar kota Serigala Angin tiba-tiba menjadi lebih kuat dan berubah menjadi tornado besar, yang benar-benar menyapu cahaya itu secara langsung. Bila angin yang dibawa ke tornado juga memotong banyak bekas luka di tubuhnya, yang membuat pembangkit tenaga listrik tingkat ketujuh ini tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Pendeta kota Serigala Angin menatap Shining dengan marah, dan tongkat di tangannya meledak. Tiba-tiba, aura berdarah yang kuat berubah menjadi bola lampu hijau gelap dan muncul di telapak tangannya. Biarkan orang-orangmu berhenti. Kalau tidak, batu giok itu akan dibakar. Kamu harus mengenali apa ini. Imam besar kota Serigala Angin mengangkat bola lampu hijau tua. Mata Shining berubah, dan sosok yang akan menyelamatkan lagi juga berhenti. Tentu saja ia mengenali apa itu. Setiap suku monster dan suku roh memiliki status pengorbanan yang tinggi, karena mereka dapat memanggil kekuatan leluhur, terus memperkuat dan menstabilkan darah suku, dan mencegah kekuatan darah melemah oleh warisan.
Dan dalam proses ini, para pendeta juga sering mengumpulkan kekuatan garis keturunan ini, serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan garis keturunan leluhur mereka. Bersama-sama, kekuatan ini akan menjadi inti dari sebuah suku. Seperti bola cahaya hijau tua yang dipegang di tangan High Priest of Windwolf Town, itu adalah Heart of Windwolf di Windwolf Town. Ini berisi sinar darah dari semua orang di Windwolf Town, serta pengorbanan dan pengorbanan yang konstan. Setelah bertahun-tahun disempurnakan oleh Imam Besar Kota Serigala Angin, kekuatan ini bergabung dengan nafas leluhur keluarga Serigala Angin. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah inti dari seluruh Kota Serigala Angin dan sebagian dari warisan darah keluarga Serigala Angin. Bab 57, Hati Serigala Angin. Jika kamu terus menganiaya, aku akan meledakkan hati Serigala Angin, kecuali kamu, semua orang yang kamu bawa akan mati. Macan tutul kilat dan serigala angin tidak akan pernah mati. Imam Besar Kota Serigala Angin berteriak dengan tajam. Ekspresi ketakutan melintas di mata Shining, dan High Priest of Windwolf Town benar. Jika Heart of Windwolf meledak, itu berarti hampir semua Windwolf dan Flesh Leopard di sini akan mati. Kekuatan ledakan ini pasti sangat besar. Dan begitu jantung Serigala Angin meledak, itu pasti akan membuat alarm tingkat tertinggi dari garis Serigala Angin. Lebih penting lagi, jantung setiap ras adalah kunci warisan setiap ras. Setelah jantung darah dihancurkan, itu setara dengan menurunkan warisan darah ras ini. Ini adalah permusuhan besar kedua setelah pemusnahan. Begitu ini terjadi, bahkan pengadilan leluhur tidak dapat menghentikan pembalasan. Saat itu, Windwolf dan Flesh Leopard benar-benar akan berduel. Jenis yang tidak pernah berakhir. The Shining tidak menyangka bahwa akan ada hati Serigala Angin di Kota Serigala Angin kecil ini. Itu memang telah melahirkan jantung pembunuh barusan. Melalui penjarahan orang-orang muda, pembangkit tenaga angin serigala di sini dibantai untuk semua, bahkan jika pada prinsipnya, ia dapat berdiri. Hanya saja tidak menyangka bahwa High Priest of Windwolf Town begitu tegas sehingga dia akan langsung mengeluarkan Heart of Windwolf. Anda tahu, sekali hal ini dipicu, bahkan jika Anda tidak meledakkannya, Anda harus membayar harga yang besar jika Anda ingin menyatu. Untuk imam besar itu sendiri, ia harus mengorbankan kekuatan garis keturunannya sendiri untuk menstabilkan jantung Serigala Angin. Mata Shining berkedip keras, dan dia berteriak, berhenti. Flesh Leopard yang melancarkan serangan menghentikan serangan mereka satu demi satu. Tang San, yang lebih jauh, baru saja berhenti dari macan tutul tingkat 4, dan sekali lagi bersembunyi di kegelapan. Apa itu? Dia juga penuh rasa ingin tahu tentang hati Serigala Angin di tangan Imam Besar Kota Serigala Angin. Ketika Heart of Windwolf dikeluarkan, hal pertama yang dia rasakan adalah jantung berdebar kencang. Ini jelas merupakan ancaman bagi hidupnya, dan segera setelah itu, dia merasakan merek Serigala Anginnya menjadi panas terik, dan menjadi panas hampir seketika. Melalui mata badak, dia bisa merasakan bahwa merek Serigala Angin penuh dengan keinginan untuk hati Serigala Angin, seolah-olah dia ingin menggabungkannya. Hati Serigala Angin tidak diragukan lagi tidak dalam pengetahuan yang diajarkan Wang Yanfeng kepadanya. Tetapi karena mampu menghalangi pembangkit tenaga listrik tingkat ke-7, dapat dilihat bahwa benda ini juga sangat penting bagi keluarga Serigala Angin. Pertempuran secara bertahap berhenti di kota, dan Tang San tidak lagi bisa memancing di perairan yang bermasalah. Dia memiliki kesempatan hanya ketika kedua belah pihak bertarung. Tetapi bahkan dalam waktu sesingkat itu, dia juga menelan darah 7 atau 8 Serigala Angin dan macan tutul kilat berturut-turut. 160 napas. Dia akan pergi. Pada saat yang sama, Tang San juga diam-diam terkejut. Kejutannya ditujukan pada organisasi penebusan. Orang-orang berwajah harimau mengatakan kepadanya bahwa 300 napas menyuruhnya pergi. Dan kali ini yang kuat dari klan Flesh Leopard jelas memiliki kemampuan untuk mencukur seluruh Windwolf Town ke tanah, jika bukan karena High Priest of Windwolf Town untuk mengambil Heart of Windwolf, aku takut Windwolf Town akan benar-benar berakhir. Menurut penjelasan sebelumnya dari Tiger Face Man dan dia, yang satu ini sepertinya telah menentukan bahwa serangan Flesh Leopard tidak akan mampu menghancurkan Windwolf Town. Karena begitu kota Serigala Angin dihilangkan, tidak ada keraguan bahwa Wang Yanfeng, yang merupakan pengikut Serigala Angin, pasti akan terbunuh. Tampaknya ketika organisasi penebus membuat rencana, sangat jelas tentang detail kedua belah pihak. Saya takut bahkan High Priest of Windwolf Town bisa mengeluarkan bola cahaya ini, mereka seharusnya bisa menebaknya.
Pada saat ini, saya mendengar Shining dengan dingin berkata, kamu mengambil hati serigala angin, hanya ingin kita tidak menyelamatkan orang-orang. Memburu kebencian anak-anak kita, hanya itu. Kamu harus tahu bahwa kamu begitu apa konsekuensi dari melakukannya. Bahkan jika Anda membuat masalah di istana leluhur, garis Feng Lang Anda pasti akan dihukum berat. Pendeta kota serigala angin menarik napas dalam-dalam, tentu saja ia tahu bahwa masalah ini tidak akan mudah dilakukan. Yang disalahkan adalah keserakahan penguasa kota serigala angin. High Priest of Wind Wolf Town berkata dengan suara yang dalam, masalah ini memang salah kami. Saya akui itu, tetapi Anda juga telah membunuh banyak anggota klan kami. Saya dapat memberi Anda anak-anak dari klan Anda yang masih hidup. Selama mereka masih hidup, Anda bersedia untuk mundur. Shining sangat marah, hanya saja, ini sudah berakhir. Pelakunya, lupakan saja. Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Jika Anda bersikeras, bahkan jika orang-orang dari suku terbunuh di sini, saya pasti akan menghancurkan semuanya di sini. Hari ini, pergi ke pengadilan leluhur untuk meminta keadilan. Apakah Anda benar-benar berpikir kami takut akan kematian Anda yang tak berkesudahan? Anda menjarah dan membunuh anak-anak kami juga merupakan perseteruan tanpa akhir. Cahaya yang menentukan melintas di mata imam besar kota serigala angin, dia melayang, jatuh dari penguasa kota serigala angin ke samping di udara, dan menstabilkan sosoknya di bawah beban elemen angin. Oke, kalau begitu aku akan memberimu penjelasan. Feng Qiong, ayo pergi. Aku menyatakan sebagai imam besar bahwa mulai saat ini, kamu telah kehilangan posisi tuan. Mulai sekarang, kamu bukan lagi serigala anginku. Pemimpin kota. Apapun tentang Anda setelah itu tidak ada hubungannya dengan Feng Lang saya. Penguasa kota serigala angin terkejut, Feng Xiong adalah namanya. Imam besar, kamu. Darah melonjak di mata penguasa kota serigala angin. Pendeta kota serigala angin meraung, apakah Anda benar-benar ingin semua yang ada di kota serigala angin dihancurkan karena kebodohan Anda? Jangan pergi dari sini. Feng Qiong sepertinya menyadari sesuatu, dia menggertakkan giginya dan tiba-tiba melompat keluar, melompat ke kejauhan. Shining bergerak hampir pada saat berikutnya, dan kilatan macan tutul akan menghalangi jalan Feng Xiong. Tetapi pada saat ini, dinding angin tiba-tiba berhenti di depannya, menghalangi jalannya. Shining melirik imam besar kota serigala angin dengan mata dingin, dan berkata dengan dingin, apa maksudmu? Pendeta kota serigala angin berkata dengan tidak tergesa-gesa, saya dapat merasakan bahwa anak-anak Anda seharusnya masih hidup. Bukankah Anda harus pergi untuk menyelamatkan mereka terlebih dahulu? Mata Shining sedikit menyipit, dan pada saat ini, dengan efek peningkatan garis keturunan imam besar, penguasa kota serigala angin Feng Xiong telah berlari ratusan meter. Kamu, sangat bagus. Mata Shining berkedip-kedip dengan ganas, tetapi itu benar-benar cemburu pada hati serigala angin di tangan imam besar kota serigala angin. Benda ini tidak dapat meledak, jika tidak, ia akan terluka parah bahkan jika itu adalah tier 7. Lebih penting lagi, ia tidak dapat memikul tanggung jawab untuk memulai duel antara dua klan. Untuk wajah hati serigala angin, saya akan memberikan waktu 100 napas. Dalam 100 napas, saya tidak akan mengejar. Setelah 100 napas, jika Anda menghentikannya, Anda tidak akan pernah mati. Menarik diri dari angin kota serigala. Saat dia berkata, tiba-tiba dia melambaikan kaki depan kanannya. Macan tutul flash di kota dengan cepat memudar seperti air. Mata imam besar kota serigala angin tetap tidak berubah, hanya diam-diam memegang hati serigala angin di tangannya, menyaksikan semua ini dengan tenang. Tidak diragukan lagi, macan tutul cemerlang semuanya keluar dari kota, dan serigala hati dari serigala angin tidak terlalu mengancam Shining. Setelah meledak, semua klan serigala angin di kota serigala angin akan mati. Namun, kondisi yang diberikan oleh Shining juga merupakan sesuatu yang dapat ditanggung oleh High Priest of Wind Wolf Town. 100 napas waktu sudah cukup bagi Feng Xiong untuk berlari jarak jauh. Meskipun Flash Leopard bagus dalam kecepatan, dia pasti lebih akrab dengan lingkungan sekitar Feng Qiong. Jika tidak bisa berjalan seperti ini, itu hanya bisa menjadi kehidupan yang buruk. Adapun masa depan Feng Xiong, itu bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh imam besar. Itu tergantung pada keputusan klan, selama Anda tidak ditemukan oleh Flash Leopard, bersembunyi untuk sementara juga merupakan pilihan yang baik. The Shining memandang High Priest of Wind Wolf Town, matanya sedikit menyipit, meskipun kultivasi Anda tidak terlalu kuat,
tetapi Anda dapat memimpin jantung Wind Wolf. Garis keturunan Anda harus sangat murni. Anda bukan Wind yang sederhana. Serigala, mengapa kamu di sini? Di sini. Pendeta kota Serigala Angin berkata dengan lemah, jika saya masih memiliki basis kultivasi saat itu, apakah Anda pikir Anda dapat berteriak di depan saya? Yang bersinar tercengang, melihat wajah tua di depannya, sepertinya dia telah memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak berbicara lagi, hanya diam-diam menghitung ratusan napas di dalam hatinya. Bab 58, Telan Fuao. Feng Qiong sudah bergegas keluar dari kota Serigala Angin saat ini. Pada saat ini, hatinya penuh dengan kemarahan dan keengganan. Bagaimana itu ditemukan? Bagaimana itu bisa ditemukan? Tentu saja ia tahu bahwa imam besar mengusirnya untuk menyelamatkan nyawanya. Melanjutkan melawan Flash Leopard urutan ke-7 itu, dia pasti akan mati. Kuncinya adalah pihak lain telah memegang pegangannya. Aku hanya bisa kabur sekarang. Tidak peduli seberapa cepat Flash Leopard, tidak mungkin untuk lebih akrab dengan situasi di sini daripada diri sendiri. Dan dengan berkah dari elemen angin, lari jarak jauh, Flash Leopard mungkin tidak lebih cepat dari itu. Elemen angin juga dapat menyembunyikan aura darahnya sendiri. Tetapi juga dapat merasakan bahwa kekuatan garis keturunan yang sebelumnya diilhami ke urutan ke-6 secara bertahap menurun, dan luka di tubuhnya terus menggelitik, meskipun darahnya tidak hilang, itu masih mempengaruhinya. Hanya saja dia tidak bisa berhenti, dan dia harus segera dipindahkan dari sini. Hanya dengan cara ini seseorang dapat melarikan diri dari hidupnya. Mempercepat dengan kekuatan penuh dan bergegas ke hutan. Rencana Feng Xiong sederhana. Pertama pergi ke tambang batu Fengling. Ada terowongan di sana. Ini digali secara khusus sebagai backhand. Itu adalah imam besar yang secara pribadi memimpin pembangunan. Di terowongan itu, ada banyak pertigaan di jalan, seperti labirin. Selama dia bisa melarikan diri ke tambang Fenglingshi dan masuk ke terowongan, dia pada dasarnya aman. Elemen angin dari batu roh angin juga bisa menyembunyikan nafasnya sendiri dengan lebih baik. Tepat ketika memeriksa arah dan pergi ke tambang batu Fengling. Tiba-tiba, perasaan yang tak terkatakan muncul di hatiku. Itu mengerem tiba-tiba dan melambat seketika. Cahaya cian melintas di depannya hampir seperti kilat. Jika tidak melambat sekarang, cahaya biru ini akan memotong tenggorokannya. Siapa? Seru Feng Xiong. Windblade? Itu jelas Windblade barusan. Beberapa anggota suku menemukannya. Di balik pohon besar, sesosok perlahan muncul. Feng Xiong, yang melihat sosok kurus itu, terkejut, manusia. Ini ternyata manusia, atau manusia muda. Ia bahkan tidak mengenali identitas manusia ini. Ya, Tang San yang muncul di depannya dan menghalangi jalannya. Tang San bergumam, 50 napas, itu sudah cukup. Bunuh selama 20 napas, waktu untuk menelan agak ketat. Tapi hampir sama, saat dia berbicara, tangannya sudah melambai, dan di bawah tatapan terkejut Feng Xiong, bila angin biru dengan lebar 1 kaki telah melesat keluar dengan keras. Sebanyak 18 bila angin, tanpa syarat, semuanya terbang ke udara. Setiap bila angin memiliki teriakan yang keras. Elemen angin di udara, seolah merasakan panggilan bila angin, dengan cepat mengembun ke arah bila angin ini. Dari mata bocah itu, Feng Xiong melihat cahaya ungu kemasan. Wow, Feng Xiong melolong serigala marah, dan tiba-tiba berakselerasi. Pada saat ini, basis kultivasinya telah jatuh kembali dari tahap ke-6 kembali ke tahap ke-5, dan bahkan terasa lemah karena stimulasi dari garis keturunan sebelumnya. Untuk remaja manusia di depannya, itu tidak memiliki rasa takut, tetapi di bawah hambatan remaja ini, itu pasti akan mengurangi waktu yang diperlukan untuk melarikan diri. Di belakang, akan selalu ada pengejaran tier 7 Flash Leopard. Jadi, reaksi pertamanya adalah melakukan pertarungan cepat. Cahaya biru menyembur keluar dari belakangnya seketika, seolah-olah pada saat ini, setiap helai rambutnya telah membiru. Cahaya biru mengalir di matanya, dengan aura sengit dan ganas, dengan berani bergegas menuju Tang San. Itu bahkan tidak melihat 18 bila angin yang terbang di udara seolah-olah mereka meleset. Sebagai penguasa kota Serigala Angin, ia dilahirkan dengan bakat pedang angin, dan juga sangat tahan terhadap elemen angin. Pedang angin ini menyerangnya, tidak terlalu takut. Bahkan jika itu bisa terluka, kerusakannya akan sangat melemah. Ia hanya ingin membunuh anak manusia ini dengan cepat, dan kemudian melarikan diri ke sini sesegera mungkin. Pada saat ini,
bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa seorang remaja manusia dapat melepaskan begitu banyak bila angin tanpa menggunakan transformasi serigala angin. Melihat Feng Xiong yang bergegas ke arahnya, sentuhan penghinaan muncul di sudut mulut Tang San. Matanya penuh kebencian. Ibu kandung dari dunia ini tidak diragukan lagi mati di tangan pria ini dan imam besar itu. Imam besar tingkat 6, Tang San bertanya pada dirinya sendiri masih tidak bisa menghadapinya. Namun, dia masih yakin berurusan dengan serigala angin tingkat 5 yang kekuatan garis keturunannya masih melemah dengan cepat. Melalui mata Lingqi, dia dapat dengan jelas merasakan perubahan dalam darah Feng Xiong. Mengikuti, dia memilih tempat ini untuk syuting karena dia sudah memiliki kepercayaan diri yang cukup. Menghadapi pukulan frontal Feng Xiong, Tang San tidak menghindar. Sebaliknya, dia berdiri, cahaya kuning melintas di tubuhnya, hampir seketika melintasi jarak 20 meter, tepat ketika Feng Xiong baru saja menyelamatkan kurang dari 5 meter. Saat itu waktu, dia sudah muncul di depan Feng Qiong. Kilatan macan tutul. Ini adalah pertama kalinya Tang San menggunakannya dalam pertarungan sebenarnya sejak dia mengupgrade Leopard Flash ke tier 4. Mata Feng Qiong penuh dengan warna yang tidak dapat dipercaya. Lagi pula, dia tidak bisa memikirkannya, mengapa manusia memiliki kemampuan kilatan macan tutul saat memiliki bila angin. Dan kepalan tangan diperbesar di depan matanya saat ini. Dengan ledakan, pukulan Tang San telah mengenai mata kiri Feng Xiong dengan parah. Momentum menerkam terhenti, tetapi sepasang cakar serigala masih menangkap Tang San. Pada saat yang sama, elemen angin di atasnya meledak, mencoba mendorong Tang San menjauh. Mata Tang San Lingqi bersinar terang, dan saat elemen angin Feng Xiong dilepaskan, cahaya ungu melintas di matanya tiba-tiba. Feng Qiong hanya merasakan kesemutan di otaknya, dan elemen angin yang baru saja dia lepaskan tiba-tiba runtuh. Biasanya, dengan bakat garis keturunannya, hampir tidak mungkin bagi Tang San untuk merebut kendali elemen angin dengannya bahkan dengan kemampuan untuk memiliki mata badak. Lagi pula, bakat darah monster memiliki banyak kendali atas kemampuannya sendiri, dan masih ada celah dalam kultivasi. Tapi ketika otaknya terkena, ia tidak bisa lagi mengendalikan elemen angin itu. Elemen angin langsung runtuh di bawah pimpinan Tang San. Adalah trans pada saat ini, 18 bila angin yang terbang sebelumnya semuanya mendesing kembali. Ratusan burung dilemparkan ke dalam hutan. Serangkaian bila angin menebas leher Feng Xiong hampir sebelum waktunya. Permukaan bulu Feng Qiong memang terus-menerus memancarkan cahaya biru, mengimbangi invasi elemen angin. Tapi ada begitu banyak serangan yang tidak tahan. Pada saat yang sama, tangan Tang San dengan kuat menggenggam cakar depannya. Feng Qiong merasakan kesemutan yang kuat di lehernya begitu dia bangun. Ia ingin berjuang, tetapi menemukan bahwa cakar depannya tampaknya dilemparkan oleh besi cor tembaga, dan ia gagal melepaskan diri. Dalam hal kekuatan fisik, bahkan jika Tang San mencapai peringkat kelima, akan sulit baginya untuk bersaing dengan monster peringkat 5 yang sama tanpa peningkatan khusus. Lagi pula, bakat garis keturunan klan monster membuat kekuatan fisik mereka sangat kuat. Namun, dia tidak perlu mengendalikan Feng Xiong terlalu lama. Dengan tangan giok yang dalam dan teknik baju besi berat badak, dia tidak punya masalah menggenggam kaki depan Feng Xiong dalam waktu singkat. Terlebih lagi, Suan Tiangong telah diaktifkan untuk pertama kalinya, secara paksa menelan darah dan aura Feng Xiong. Ketika nafas pertama darah Feng Xiong mengalir ke tubuh Tang San, dia merasakan perbedaannya. Aura garis keturunan Feng Qiong jauh lebih murni daripada garis keturunan Feng Lang manapun yang telah dia telan sebelumnya, dan energinya sangat murni. Sedemikian rupa sehingga dia baru saja mulai menelannya, dan merek serigala angin di dalam tubuhnya meledak menjadi cahaya biru yang menyilaukan secara instan, membuat seluruh tubuh Tang San ditutupi dengan lingkaran cahaya hijau. Puf 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 puf. Serangkaian suara pemotongan bila angin berlanjut. Bab 59, Garis Keturunan Raja Serigala Angin. Feng Qiong dipotong oleh bila angin yang mengikuti dan menyerang di lokasi yang sama dan langsung dihancurkan ke tanah. Bulu itu akhirnya dipotong, dan ia berjuang mati-matian. Di permainan kedua, dia hampir menyingkirkan Tang San. Namun, serangan pada leher vital leher juga tak tertahankan saat ini. Ketika bila angin ke-10 mengenai, sarafnya di bagian belakang otak telah hancur, dan seluruh tubuh agung dengan cepat runtuh seperti bola kulit yang kempes. Ketika bila angin ke-15 jatuh, tulang lehernya telah terputus. Mata Tang San berkedip, menghilangkan 3 bila angin terakhir.
Pada saat ini, Feng Xiong berada di ambang kematian, meninggalkan napas terakhirnya. Jangan sampai kepalanya dipenggal, karena akan mempengaruhi menelan darahnya. Dari awal hingga akhir pertempuran normal, hanya butuh 10 napas waktu. Tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya, Tang San sendiri sudah mencoba yang terbaik. 4 keterampilan branding garis keturunan semuanya digunakan, ditambah keterampilan unik sekte Tang miliknya. Tampaknya membutuhkan waktu yang lebih singkat, tetapi pada kenyataannya, ini terkait langsung dengan respons Feng Qiong. Tang San benar-benar bisa bersembunyi dalam kegelapan saat melepaskan Feng Blade, tetapi dia memilih untuk muncul di depan Feng Xiong untuk melumpuhkan lawan. Dia hanya seorang anak manusia berusia 9 tahun. Dia terlihat terlalu mencolok. Untuk klan monster manapun, dia tidak akan terlalu memperhatikan manusia, apalagi dia masih sangat muda. Tubuhnya yang kurus benar-benar tidak proporsional dengan tubuh Feng Xiong. Ini secara alami akan membuat Feng Qiong merasa menghina. Ketika Feng Xiong diusir dan melarikan diri sebelumnya, Tang San telah mengamati di dekatnya, dan telah mengamati situasinya melalui mata Lingxi. Waktu tembakannya secara alami paling tepat. Pikiran pertama Feng Xiong pasti untuk mempercepat pelariannya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa lawan yang dia hadapi akan sangat kuat. Tang San bahkan pecah tanpa meninggalkan tangannya, mengandalkan kekuatan puncak tier 4 miliknya sendiri, pengalaman pertempuran generasi dewa, dan bahkan kontrol psikologis, ditambah dengan kemampuan menelan Gong Xuantian. Hanya di bawah pengaruh banyak faktor, Feng Xiong yang terluka dan lemah dapat dijatuhkan dalam waktu sesingkat itu. Xuantian Gong sepenuhnya diaktifkan, menelan kekuatan darah di tubuh Feng Xiong dengan seluruh kekuatannya, dan pada saat yang sama menelan sedikit vitalitas terakhir di tubuhnya. Cahaya di mata Feng Qiong berangsur-angsur meredup, dan tubuhnya berangsur-angsur mengering. Tapi apa yang dirasakan Tang San adalah kekuatan darah yang mengalir ke tubuhnya seperti semburan. Tiba-tiba, aura seluruh tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan tulang seluruh tubuhnya juga membuat serangkaian suara retak. Menerobos. Ia, mengandalkan menelan garis keturunan Feng Xiong, dia menembus puncak tingkat 4 dan memasuki tingkat 5 dalam satu gerakan. Tidak hanya terobosan Xuantian Gong, merek bila angin di tubuhnya juga menerobos pada saat yang sama, dari biru asli dan 2 warna ke hijau tua, dan cahaya terus semakin dalam. Berbeda, darah Feng Qiong ini berbeda dari Feng Lang biasa. Tang San memiliki penilaian segera. Apakah karena itu adalah Tuan? Meskipun dia pertama kali menelan kekuatan serigala angin Orde kelima, menurut pengalaman sebelumnya menelan serigala angin Orde ketiga dan keempat, bahkan jika Orde kelima jauh lebih kuat, seharusnya tidak perubahan kualitatif yang begitu besar. Sederhananya, masih ada kotoran dalam kekuatan serigala angin biasa, dan Gong Xuantian perlu diubah dan disaring selama proses menelannya. Kekuatan garis keturunan Feng Xiong hampir langsung ditelan oleh Feng Blade Brand, dan tidak perlu menyaring proses ini. Kekuatan darah sangat murni, seperti perbedaan antara air murni dan air limbah. Dan itu masih penuh. Menelan Feng Xiong, bahkan lebih dari jumlah semua tanda garis keturunan Feng Lang yang telah ditelan Tang San sebelumnya. Awalnya, dia berpikir bahwa itu tidak cukup untuk menembus tingkat kelima Xuantian Gong dan menelan pembangkit tenaga listrik tingkat 5, tetapi saat ini berhasil. Dapat dilihat bahwa darah Feng Xiong luar biasa. Tapi tidak peduli apa, saya akhirnya berhasil. Faktanya, Tang San memiliki rencananya sendiri di dalam hatinya ketika dia membuat rencana dengan Tiger Face Man hari itu dan mendapatkan 300 napas waktu. Mengapa dia keluar terlebih dahulu? Hanya untuk memancing di perairan yang bermasalah, dan memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Pada awalnya, dia tidak benar-benar menginginkan Feng Qiong, penguasa kota serigala angin. Dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa memenangkan Feng Qiong Orde kelima. Bagaimanapun, dia pendek satu tingkat, dan dia tidak memiliki kemampuan dari kehidupan sebelumnya. Sangat sulit untuk memenangkan Feng Qiong yang sangat kuat. Terlebih lagi, ada juga High Priest of Wind Wolf Town. Jadi, dia hanya ingin memanfaatkan kekacauan untuk menyerap sebagian dari kekuatan darah Wind Wolf dan Flash Leopard. Dia melakukan hal yang sama sebelumnya. Dan ketika Feng Xiong diusir, dan napas tubuh terus turun karena stimulasi darah sebelumnya, Tang San segera mengendalikan kesempatannya dengan tajam. Dan kesempatan seperti itu sangat langka. Cepat atau lambat, dia harus menghadapi puncak tingkat keempat untuk menantang bahaya tingkat kelima, karena hanya dengan menelan darah tingkat kelima dia dapat menembus keterampilan surgawi misterius tingkat kelima.
Apa yang bisa lebih baik dari kesempatan ini? Ada cukup waktu, manfaatkan saja trennya. Ternyata dia berhasil, tidak bisa mencerna dan menyerap energi yang menelan Feng Qiong. Untungnya, ketika Xuan Tiangong menembus tahap kelima, Xuan Tiangong telah menyerap banyak energi saat berjalan sendiri. Meskipun demikian, itu masih membuat seluruh tubuhnya menjadi biru, dan merek bila angin urutan kelima, di tubuhnya jelas berada di urutan kelima. Levelnya telah meningkat pesat. Ini masih terjadi ketika dia belum bisa mencerna dan menyerap sepenuhnya. Menelan semua yang ada di Feng Xiong sebanyak mungkin, Tang San menyentuh pakaian Feng Xiong, dan dengan cepat menemukan tas kecil. Harus ada koin di dalamnya. Dia bahkan tidak repot-repot memeriksanya, dan dengan cepat meletakkan tas itu di tangannya. Operasikan Xuan Tiangong untuk menekan merek pedang angin. Pada saat yang sama, merek Leopard Flash dipicu, dan sosok itu berubah menjadi lampu kuning yang berkedip dengan cepat. Lampu kuning berkedip cepat di sekitar mayat Feng Xiong lebih dari selusin kali, memakan sebagian kekuatan Xuan Tiangong. Tang San baru kemudian mencari arah, mengandalkan Leopard Flash untuk menggunakan metode akselerasi paling boros untuk menjauh dari tempat. Tepat ketika dia baru saja pergi kurang dari 10 napas, kedua sosok itu sudah jatuh dari langit. Lampu kuning berkedip, dan sinar itu telah mendarat di samping mayat Feng Qiong. Pada saat ini, Flash Leopard tingkat ke-7 yang kuat ini juga terkejut. Diikuti, Imam Besar Kota Serigala Angin juga datang ke tempat kejadian di bawah dukungan angin puyuh. Ketika melihat mayat Feng Xiong yang jatuh ke tanah, itu tidak bisa membantu tetapi menjerit keras, dan segera melompat ke atasnya. Jantung Feng Lang di tangannya berfluktuasi dengan hebat. Siapa? Siapa yang membunuhnya? Siapa itu? Wow! Serigala melolong di mulut Imam Besar Kota Serigala Angin dapat terdengar dengan jelas bahkan dari jarak 10 mil. Ini bukan aku, kata Cemerlang tanpa ragu-ragu. Melihat kematian Feng Qiong, reaksi pertamanya adalah kegembiraan, dan kemudian keraguan. Meskipun kekuatan penguasa Kota Serigala Angin belum menembus tier 6, dia juga harus memiliki level puncak tier 5. Dalam waktu sesingkat itu, bagaimana dia bisa mati di sini? Sebelumnya, itu masih menghadapi Imam Besar Kota Serigala Angin di Kota Serigala Angin, tetapi waktu 100 napas belum berakhir, Imam Besar Kota Serigala Angin tiba-tiba mengubah wajahnya dan dengan cepat datang ke sisi ini. Meskipun Shining tidak tahu apa yang terjadi, ia mengikuti, dengan mengandalkan persepsinya terhadap napas Feng Qiong, ia selangkah lebih maju. Tapi dia tidak menyangka bisa melihat tubuh Feng Xiong secara langsung. Ketika Imam Besar Kota Serigala Angin mengangkat kepalanya lagi, matanya sudah penuh dengan kebencian. The Flash Leopard dilakukan oleh klan Flash Leopard Anda. Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Tahukah Anda bahwa itu mengalir dengan darah Raja Serigala Angin? Imam Besar Kota Serigala Angin meraung hampir dengan panik. Aku bilang, bukan aku yang melakukannya. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Ucapnya dalam hati, pada saat yang sama terkejut. Darah Raja Serigala Angin. Akankah garis keturunan Raja Serigala Angin menjadi tuan kecil di sini? Bab 60, Anakku, aku di sini. Imam Besar Kota Serigala Angin tersentak dan tersentak. Bagaimanapun, itu masih tua dan kuat, dengan paksa menstabilkan emosinya, tiba-tiba membuka mulutnya dan menelan jantung Serigala Angin di mulutnya. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan aura yang berada di sekitar tahap ke-7 dengan cepat jatuh. Pertama ke tahap ke-6, dan kemudian ke tahap ke-5 sebelum berangsur-angsur berhenti. Dia juga menjadi semakin tua. Pendeta kota Feng Lang terus mengaum dan berteriak, tetapi mayat Feng Xiong yang sudah agak layu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan lagi. The Shining berdiri, mata bersinar terus-menerus, dan rasanya harus pergi dari sini sesegera mungkin. Imam besar di kota ini dan tuan kecil yang mati ini, saya khawatir itu tidak sesederhana itu. Pendeta kota Serigala Angin perlahan berdiri dan menatap Shining dengan mata terik. Kemudian, ia mengambil napas dalam-dalam, dan mata yang redup di matanya menjadi dalam tanpa mengetahui alasannya. Tampaknya membekas penampilan macan tutul kilat urutan ke-7 di depannya dengan kuat di dalam hatinya. Angin puyuh berdesir dari tangannya, mengangkat mayat Feng Qiong, penguasa kota Serigala Angin, dan perlahan-lahan terbang menuju arah kota Serigala Angin. Shining bergerak 2 langkah di bawah kakinya, tapi dia akhirnya berhenti. Setelah berpikir sedikit, saya mencari arah dan pergi dengan cepat. Tujuan kedatangannya kali ini telah tercapai, yaitu menyelamatkan Flash Leopard kecil yang masih hidup, dan pelakunya juga telah mati. Juga membunuh banyak serigala angin.
Satu-satunya hal yang membuatnya agak kabur sekarang adalah sepertinya ada sesuatu yang istimewa antara imam besar di kota Serigala Angin dan Raja Serigala Angin yang mati. Tapi tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, mereka juga berada di pihak Flash Leopard. Mari kita kembali dan melapor ke klan. Pendeta kota Serigala Angin memegang mayat Lord Serigala Angin di tangannya, dan perlahan-lahan terbang kembali ke kota Dao sampai dia mencapai altar, dan perlahan-lahan menempatkan mayat Feng Xiong di tengah altar. Itu menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan merah di matanya menjadi lebih dan lebih intens. Altar perlahan bergetar, dan pola cahaya cian perlahan muncul di permukaan altar. Dan di atas altar, tubuh Feng Xiong juga memancarkan warna biru, dan dalam warna biru dan biru itu, ada juga beberapa emas pucat berbintik-bintik. Raja Serigala Angin hebat, anak dan cucumu telah dibunuh oleh orang lain. Berkorban dengan darah anak cucumu. Aku mohon kamu berlaku adil pada ibu dan anak kami. Oh, High Priest of Windwolf Town mengangkat matanya ke langit dan mengeluarkan raungan keras, dan cahaya biru yang kuat, dengan kecemerlangan berdarah, naik ke langit, dan langsung bergegas ke langit, berubah menjadi cahaya biru merah besar, balok. Seluruh kota Serigala Angin bergetar hebat setelah sinar merah muda muncul. Di rumah kayu, Wang Yanfeng, yang telah menunggu setelah invasi Flash Leopard, terkejut melihat seberkas cahaya ini melesat ke udara. Melihat arah altar di kejauhan, ada saat kebingungan. Apakah itu dia, Qiu Jing, tiga saudara laki-laki keluarga Wang dan Ling Muxue? Pada saat ini, mereka dapat merasakan darah mereka mendidih, dan bahkan terpengaruh secara emosional. Apa ini? Kota Fenglang berjarak 5 km ke arah barat. Tang San dengan ringan mendarat di tanah. Saat dia melihat sekeliling, sesosok muncul dari balik pohon besar. Itu adalah pria berwajah harimau dari organisasi penebusan. Pria wajah harimau memberi isyarat kepada Tang San, dan Tang San buru-buru mengikuti. Ayo pergi. Pria berwajah harimau itu tidak banyak bicara, memimpin Tang San dan pergi. Pada saat ini, tiba-tiba, pria berwajah harimau itu sepertinya merasakan sesuatu, tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat. Tang San juga merasakannya, karena merek serigala angin di tubuhnya jelas berdenyut. Mereka melihat bahwa ke arah Windwolf Town, seberkas cahaya cian besar naik ke langit, dan jejak darah bercampur dalam sinar cian, seolah-olah telah tercemar. Sungguh kebencian yang luar biasa, ini adalah. Mata pria berwajah harimau itu berubah drastis. Pergi, mari kita pergi dari sini dulu. Saya khawatir sesuatu telah terjadi di Windwolf Town. Sambil berbicara, dia memegangnya dengan satu tangan, lengan Tang San melangkah menjauh, membawa Tang San pergi dengan cepat. Kota Keri, rumah leluhur serigala angin. Di sebuah ruangan yang ditutupi dengan semua jenis bulu langka, seekor serigala angin tua berbaring di kursi malas untuk tidur tidak aktif. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan langsung duduk tegak. Hanya ketika dia duduk tegak dan menemukan bahwa serigala angin tua ini tingginya sekitar 2 meter dan memiliki tubuh yang kokoh. Yang lebih aneh lagi adalah sebagian besar terlihat mirip dengan manusia, kecuali kulitnya berwarna biru muda, dan memiliki rambut panjang berwarna biru dan biru, setiap helai rambut memancarkan cahaya cian samar. Mata hijau gelap itu sedalam kolam tanpa dasar. Siapa itu? Beraninya aku membunuh anakku. Raungan yang dalam terdengar di mulutnya. Detik berikutnya, seluruh rumah leluhur Fenglang bergetar. Sisi Keri City Central Plaza. Anak laki-laki, ibu, anak perempuan, dan asisten toko wanita yang cantik semuanya sibuk. Ketiga orang tersebut memiliki pembagian kerja yang jelas. Ibu Mei Gongzi bertanggung jawab untuk membuat teh susu, Mei Gongzi bertanggung jawab untuk mengumpulkan uang, dan asisten toko wanita bertanggung jawab untuk mengantarkan secangkir teh susu kepada pelanggan. Kali ini setiap malam adalah saat mereka sibuk. Keri Plaza juga akan lebih semarak kali ini. Tentu saja, hanya beberapa talenta klan yang kuat di kota Keri yang akan pindah ke sini. Ah, penjual wanita itu tiba-tiba berseru. Tuan Muda Mei tidak banyak menanggapi, tetapi ibunya Sukin menoleh untuk melihat tanpa sadar, dia juga terkejut. Seekor serigala angin yang kuat yang baru saja membeli teh susu tiba-tiba memancarkan cahaya biru yang kuat ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, cahaya cian yang memancar dari tubuhnya juga menarik perhatian Mei Gongzi. Sebelum mereka bisa bertanya, serigala angin tidak bisa mengurusnya dan mengambil teh susu, dan tiba-tiba berbalik dan lari. Di Keri Square, beberapa serigala angin seperti lampu biru yang tiba-tiba menyala dalam gelap,
masing-masing berakselerasi dan menuju rumah leluhur serigala angin. 2 hari kemudian, 2 sosok, satu besar dan satu kecil, muncul tidak jauh dari gerbang kota Kerry. Keduanya berjalan menuju gerbang dengan alis rendah. Manusia yang lebih kecil dengan tenang mengangkat kepalanya dan melihat ke arah menara tinggi di depannya. Busur tidak bisa membantu tetapi menguraikan di sudut mulut. Kota Kerry, inilah aku. Anakku, aku di sini.